Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang budiman. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, dengan begitu, kita bisa terus menjalin silaturahmi dan berbagi cerita menarik setiap hari. Yuk, langsung saja kita mulai. Di sebuah kota kecil di Spanyol, seorang pria bernama Marcos Garcia dikenal sebagai orang yang terang-terangan membenci Islam. Dia sering mengunggah video provokatif di media sosial, membakar Al-Quran, dan berdebat dengan Muslim di negaranya. Bagi Marcos, Islam adalah ancaman bagi kebebasan dan peradaban Eropa. Apa gunanya agama ini? Katanya dalam salah satu videonya, mengajarkan kekerasan dan mengekang kebebasan. Aku ingin membuktikan bahwa Islam hanyalah kebohongan besar. Setiap kali dia melakukan aksinya, komentar dan reaksi dari Muslim maupun non-Muslim berdatangan. Ada yang mengutuknya, tetapi ada juga yang mendukungnya. Namun semakin banyak orang yang menentangnya, semakin bersemangat Marcos untuk terus melakukan aksinya. Suatu hari Marcos membaca berita tentang Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Matanya berbinar. Inilah kesempatan emas. Aku akan pergi ke sana dan menantang ulama-ulama mereka, pikirnya. Dia mulai merencanakan perjalanannya. Dengan uang dari sponsor yang mendukung aksinya, Marcos membeli tiket ke Jakarta. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah misi untuk membuktikan bahwa Islam hanyalah agama yang lemah, penuh kebohongan, dan mudah dipatahkan dengan logika. Saat hari keberangkatan tiba, Marcos berangkat dari Madrid menuju Jakarta. Dia duduk di kelas bisnis menikmati penerbangan panjang yang akan membawanya ke negeri yang selama ini dia anggap sebagai sarang Islam. Namun dia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Saat hari keberangkatan tiba, Marcos berangkat dari Madrid menuju Jakarta. Dia duduk di kelas bisnis menikmati penerbangan panjang yang akan membawanya ke negeri yang selama ini dia anggap sebagai sarang Islam. Namun dia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di kursi sebelahnya duduk seorang pria tua dengan wajah teduh. Dia mengenakan baju koko putih dan sarung sederhana. Janggutnya tipis dan senyum di wajahnya menenangkan siapa saja yang melihatnya. Marcos melirik pria itu dengan sinis. Lagi-lagi Muslim, gumamnya dalam hati. Pria tua itu menyadari tatapan Marcos dan tersenyum. Anda dari Spanyol? Tanyanya dengan lembut. Marcos mengangkat alis. Iya, dan Anda? Saya dari Indonesia. Jawab pria itu tenang. Nama saya Kiai Abdullah. Marcos langsung merasa tertarik. Jadi Anda seorang Muslim? Kiai Abdullah mengangguk sambil tersenyum. Bisa dibilang begitu. Marcos tertawa kecil. Bagus. Saya memang ingin bertemu ulama-ulama di Indonesia. Saya ingin membuktikan bahwa Islam tidak punya dasar yang kuat. Alih-alih tersinggung, Kiai Abdullah tetap tersenyum. Menarik. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Marcos menatap pria itu dengan curiga. Biasanya, Muslim yang dia tantang akan langsung marah atau membela diri dengan penuh emosi. Tapi pria ini, dia berbeda. Saat pesawat mengudara, Marcos merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada ketenangan yang entah kenapa dia rasakan, dan itu berasal dari pria tua di sampingnya. Marcos tidak tahu pertemuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah seluruh hidupnya. Marcos bersandar di kursinya, menatap lurus ke depan. Di sampingnya, Kiai Abdullah tampak tenang, memejamkan mata sambil merapalkan doa. Keheningan di antara mereka membuat Marcos semakin penasaran. Apa yang Anda baca? Tanya Marcos tiba-tiba. Kiai Abdullah membuka matanya perlahan dan tersenyum. Saya hanya berdoa memohon keselamatan dalam perjalanan ini. Marcos mendengus. Percuma semua itu omong kosong. Hidup ini tidak ditentukan oleh Tuhan, tapi oleh diri kita sendiri. Kiai Abdullah tetap tersenyum. Lalu menurut Anda apa yang menentukan hidup ini? Marcos langsung bersemangat. Inilah yang dia tunggu, debat. Dia ingin membuktikan bahwa Islam
hanyalah agama penuh kebohongan. Kehidupan ini ditentukan oleh akal dan logika. Tidak ada yang namanya takdir. Agama hanya membodohi manusia dan membuat mereka takut. Kalau Islam benar, buktikan kepada saya bahwa Tuhan itu ada. Beberapa penumpang di sekitar mereka mulai menoleh tertarik dengan percakapan ini. Namun Kiai Abdullah tetap tenang. "Markus," katanya dengan suara lembut, "saya tidak mau membahas di sini. Tetapi ada tempat yang lebih baik." Markus mengernyit. "Apa maksudmu?" "Saya tidak ingin membahas sesuatu yang besar dalam perjalanan yang terbatas ini. Jika Anda benar-benar ingin tahu, datanglah ke tempat saya. Di sana saya akan memberikan jawaban yang Anda cari," kata Kiai Abdullah sambil mengambil secarik kertas dan menuliskan alamatnya. Markus menatap kertas itu dengan curiga. "Kenapa tidak di sini saja? Anda takut saya akan menang dalam perdebatan ini?" Kiai Abdullah terkekeh pelan. "Saya tidak takut kalah, Markus. Saya hanya ingin Anda melihat sendiri, bukan hanya mendengar." Markus meremas kertas itu. Dia tidak suka cara Kiai Abdullah berbicara. Orang ini tidak seperti Muslim pada umumnya yang mudah terpancing emosi. Ini justru membuat Markus semakin penasaran. "Baiklah," katanya dengan nada menantang. "Saya akan datang. Saya ingin melihat sejauh mana keyakinan Anda bertahan ketika dihadapkan dengan logika." Kiai Abdullah hanya mengangguk. "Saya tunggu kedatangan Anda." Pesawat terus melaju di udara, tetapi Markus merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada kegelisahan yang perlahan merayapi pikirannya. Kenapa dia begitu tenang? Tanpa sadar, Markus menatap pria tua itu lebih lama dari yang seharusnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, hatinya terasa tenang, dan itu membuat semangatnya semakin bergebu-gebu untuk menang dalam perdebatan ini. 3 hari setelah mendarat di Jakarta, Markus akhirnya memutuskan untuk memenuhi tantangannya sendiri. Dengan alamat yang diberikan Kiai Abdullah, dia menaiki pesawat menuju Surabaya, lalu melanjutkan perjalanan darat ke sebuah desa di Jawa Timur. Sepanjang perjalanan pikirannya terus dipenuhi dengan pertanyaan, apa yang akan dia temui di sana? Sejujurnya, dia tidak tahu kenapa dirinya begitu penasaran. Biasanya setelah dia menyerang orang-orang beragama, mereka akan marah, atau paling tidak, berusaha mati-matian membantahnya. Tapi Kiai Abdullah, dia justru tersenyum dan senyuman itu menghantui Markus. Setelah menempuh perjalanan panjang, Markus akhirnya sampai di depan pesantren. Sebuah bangunan sederhana berdiri kokoh, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau. Tidak ada kemegahan, tidak ada tanda-tanda kekayaan. Tapi suasananya terasa damai. Ketika melangkah, masuk ke dalam kompleks pesantren, beberapa santri menatapnya dengan penasaran. Wajah bule, rambut pirang, dan perawakan tinggi membuatnya menonjol. Di antara mereka, seorang santri mendekat. "Anda yang bernama Markus?" katanya dalam bahasa Inggris. "Ya," jawabnya singkat. "Kiai Abdullah sudah menunggu Anda. Silakan ikut saya." Markus mengikuti santri itu melewati halaman pesantren yang luas. Beberapa santri sedang mengaji di serambi, sementara lainnya duduk berdiskusi dalam kelompok kecil. Mereka tampak begitu damai dari bayangannya tentang orang-orang Islam yang radikal dan penuh kebencian. Akhirnya dia tiba di sebuah pendopo sederhana. Di sana, Kiai Abdullah duduk bersila di atas tikar, ditemani seorang perempuan muda. Perempuan itu memakai jilbab biru, wajahnya lembut, dan matanya bersinar penuh kecerdasan. "Selamat datang, Markus," sambut Kiai Abdullah ramah. Dalam bahasa Inggris yang lumayan lancar, Markus mengangguk lalu duduk di hadapan mereka. Pandangannya sempat tertuju pada gadis itu. "Ini putri saya, Zahra," ujar Kiai Abdullah seakan bisa membaca pikirannya. Dia akan menemani kita dalam diskusi ini sambil mempersilakan Markus duduk. Markus tersenyum miring. "Jadi saya akan melawan 2 orang." Zahra tersenyum tipis. "Kita hanya akan berdiskusi. Tidak ada yang memaksa siapapun di sini." Markus langsung menyerang. "Baik, saya ingin tahu apa bukti bahwa Islam adalah agama yang benar. Jangan beri saya omong kosong." Kiai Abdullah tersenyum kecil. "Markus, sebelum kita berbicara soal kebenaran,
Izinkan saya bertanya, apa arti kebenaran bagi Anda? Markus terdiam. Kebenaran adalah sesuatu yang dapat dibuktikan dengan akal sehat dan logika. Jawabnya akhirnya. Kiai Abdullah mengangguk. Baiklah, maka kita akan berbicara dengan akal dan logika. Zahra menambahkan, tapi jika Anda ingin memahami sesuatu, Anda harus membuka hati juga, bukan hanya pikiran. Markus menatap gadis itu. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit dijelaskan. Ia melihat ketenangan di sana. Percakapan mereka pun dimulai, dan untuk pertama kalinya, Markus mulai merasa ada sesuatu dalam dirinya yang perlahan berubah. Diskusi yang awalnya hanya ingin dijadikan Markus sebagai ajang debat, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Awalnya dia membantah semua argumen yang diajukan Kiai Abdullah dan Zahra. Namun, setiap kali dia mengeluarkan teori atau kritik tajam, jawaban yang diberikan selalu menenangkan, logis, dan membuatnya berpikir ulang. Jadi menurut Anda Tuhan itu tidak ada? Tanya Zahra. Markus menyilangkan tangan di dadanya. Tuhan hanyalah konsep yang diciptakan manusia untuk memberikan harapan. Tidak ada bukti ilmiah tentang keberadaannya. Kiai Abdullah tersenyum. Baik, jika Tuhan tidak ada, lalu bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk? Big Bang, jawab Markus mantap. Zahra mengangguk. Tapi sebelum Big Bang, apa yang ada? Markus terdiam. Pertanyaan itu sudah sering muncul di diskusi ilmiah. Tapi jawaban pastinya tetap menjadi misteri. Kalau semua hal di dunia ini memiliki pencipta, gedung dibuat oleh arsitek, mobil dirancang oleh insinyur, bukankah alam semesta juga harus memiliki pencipta? Lanjut Kiai Abdullah. Markus menatap Kiai itu tajam. Mencoba mencari celah untuk membantah, tapi otaknya seakan membeku. Hari demi hari berlalu, Markus tetap tinggal di pesantren. Bukan karena merasa kalah, tapi karena rasa ingin tahunya belum terpuaskan. Dia menyaksikan sendiri kehidupan para santri yang sederhana, tapi bahagia. Tidak ada tekanan, tidak ada paksaan. Bahkan, dia mulai menikmati waktu bersama Zahra yang selalu bisa menjawab pertanyaannya dengan bijak. Suatu malam dia duduk di serambi, pesantren menatap langit yang dipenuhi bintang. Zahra datang membawa 2 gelas teh. Kamu kelihatan berbeda, Markus. Ucapnya pelan. Markus menghela napas. Aku tidak tahu lagi apa yang benar dan apa yang salah. Zahra tersenyum. Itu tanda bahwa kamu sedang mencari kebenaran. Markus menatap gadis itu lama. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai luluh. Dia tidak hanya tertarik pada Islam, tapi juga pada Zahra. Apa yang membuatmu yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar? Tanyanya akhirnya. Zahra meletakkan gelas tehnya. Karena Islam tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan akal, tapi juga memberi ketenangan hati. Ilmu tanpa hati hanya akan membuat kita sombong.